Assalamualaikum. Untuk pengingat diri, seorang Muslim. Sebarkan jika bermanfaat untuk Anda. Pengertian tasabuh, perbuatan yang dilarang. Dalam Islam, kata tasabuh adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti meniru-niru atau menyerupai. Dalam konteks agama Islam, tasabuh sering diartikan sebagai perilaku meniru-niru orang kafir atau orang yang tidak beriman. Perilaku tasabuh sangat dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan bahaya bagi keimanan dan akhlak seseorang Muslim. Tasabuh terbagi menjadi beberapa jenis. Kenali juga dampak dan cara menghindarinya. Secara etimologi, tasabuh berasal dari kata dasar sabaha, yang berarti menyerupai atau meniru. Dalam konteks agama Islam, tasabuh diartikan sebagai perilaku meniru-niru orang kafir atau orang yang tidak beriman. Tasabuh dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti gaya berpakaian, perilaku, bahasa. Secara jelasnya, sebagaimana dinukil dari buku Tasabuh yang dilarang dalam fikih Islam, karangan Jamil bin Habib Al-Luwaihid. Definisi tasabuh adalah seseorang yang membebani diri untuk menyerupai selainnya berkenaan dengan segala sifat atau sebagiannya saja. Ungkapan seseorang yang membebani diri menunjukkan bahwa upaya itu dikehendaki dengan sengaja. Dalam buku tersebut disebutkan satu contoh, yakni pria yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Usaha-usaha dalam menyerupai itu yang dinamakan tasabuh. Adapun ungkapan untuk menyerupai selainnya mencakup segala jenis yang bisa diserupai, baik yang boleh diserupai atau yang tidak boleh, baik dari makhluk berakal dari kalangan manusia, orang kafir, ajam, dan ahli bid'ah, atau dari kalangan yang tidak berakal, seperti berbagai jenis binatang. Agama Islam melarang keras tasabuh, sehingga hukumnya adalah haram. Umat Muslim yang keimanannya masih lemah sangatlah rentan pada tasabuh karena belum memiliki pondasi yang kuat dalam meneguhkan pendirian. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 31-32. Artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Selain itu, dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. HR Abu Daud. Dari ayat Al-Qur'an dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa tasabuh dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan bahaya bagi keimanan, akhlak seseorang. Dalil tersebut juga sebagai bentuk peringatan bagi siapa saja yang melakukan hal yang dilarang dalam syariat, maka akan mendapatkan balasan. Jenis-jenis tasabuh. Dalam Islam, tasabuh dibagi menjadi dua jenis, yaitu tasabuh dalam hal ibadah dan tasabuh dalam hal adat kebiasaan. Tasabuh dalam hal ibadah terjadi ketika seseorang meniru-niru cara ibadah orang kafir atau orang yang tidak beriman. Sedangkan tasabuh dalam hal adat kebiasaan terjadi ketika seseorang meniru-niru cara hidup atau kebiasaan orang kafir atau orang yang tidak beriman. Contohnya adalah meniru-niru gaya berpakaian, bahasa, dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dampak tasabuh. Tasabuh dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi keimanan dan akhlak seseorang. Dampak dari tasabuh antara lain: 1. Merusak keimanan. Perilaku tasabuh dapat merusak keimanan seseorang karena menyerupai cara hidup dan kebiasaan orang kafir atau orang yang tidak beriman. Hal ini dapat membuat seseorang merasa tidak percaya diri dengan keimanan yang dimilikinya. Nasikin Purnama menyebutkan dalam bukunya Iman dan Takwa Peraih Muflihun bahwa tasabuh termasuk ke dalam salah satu penyakit iman selain syirik, munafik, fasik, dan gulu. Sebisa mungkin, umat muslim harus menghindari dan menjauhinya.
2. Merusak akhlak. Tasabuh juga dapat merusak akhlak seseorang karena menyerupai perilaku orang kafir atau orang yang tidak beriman. Hal ini dapat membuat seseorang kehilangan nilai-nilai moral dan etika yang baik. 3. Membuat seseorang terjerumus dalam kesesatan. Perilaku tasabuh dapat membuat seseorang terjerumus dalam kesesatan karena menyerupai cara hidup dan kebiasaan orang kafir atau orang yang tidak beriman. Hal ini dapat membuat seseorang kehilangan arah dan tujuan hidup yang sebenarnya. Cara untuk menghindari tasabuh. Untuk menghindari tasabuh, ada beberapa cara yang dapat kita dilakukan, di antara lainnya adalah 1. Memperkuat iman dan akhlak. Memperkuat iman dan akhlak adalah cara terbaik untuk menghindari tasabuh. Dengan memperkuat iman dan akhlak, seseorang akan lebih mudah menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 2. Menjaga identitas Islam. Menjaga identitas Islam adalah cara lain untuk menghindari tasabuh. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pengetahuan tentang ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghindari pergaulan yang buruk. Menghindari pergaulan yang buruk juga dapat membantu menghindari tasabuh. Pergaulan yang buruk dapat membuat seseorang terjerumus dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sampaikan meskipun cuma 1 ayat. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.